Karena Allah mengatakan di sini tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau lakukan juga masuk syirik atau tidak? Syirik. Nah, orang-orang yang datang ke kubur itu, ini masih keyakinan masih ada. Masih ada atau tidak? Masih jutaan diyakini oleh kaum muslimin. Dan tokohnya para ustadz, para kiai ini punya keyakinan bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mudahkan urusan, sampai nangis di sana. Bahkan ada yang tawaf di sana. Ada yang sampai cium-cium kuburannya. Ini terjadi, waqi' nyata. Allah sebutkan orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah itu kuburan atau patung atau yang lain, mereka nggak bisa menjawab. Antum lihat dalam surah Fatir. Antum lihat. Kita ini bicara tentang akidah, supaya lurus akidah kita, supaya kita nggak salah. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan. Antum lihat di surah Fatir, surah 35, ayat 13, ayat 14, 13 akhir. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Arti korma itu, kalau korma itu butir korma dibuka, itu di bijinya itu ada yang tipis namanya kulit ari, kitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada nggak punya apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa menciptakan hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi hanya Allah SWT. Yang kalian berdoa kepada Allah nggak bisa. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, mesti kepada yang punya. Kalau yang nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu, kita minta kepada Allah. Tapi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka nggak punya, meskipun hanya setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa mereka. Orang-orang di kubur dengar nggak? Nggak dengar dia. Kalau kita disuruh ucapkan salam, karena syariat Nabi menyuruh untuk ucapkan salam. Tapi kalau dia mendengar doa kita, nggak bisa kita memperdengarkan kepada mereka. Tapi doa kita dengar oleh Allah Taala untuk mereka. Tapi kita minta kepada mereka, mereka nggak mendengar. Bapak Allah menyebutkan di surah Fatir juga bahwa wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang di kubur. Di ayat 22-nya, ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang di kubur. Artinya nggak bisa dengar orang di kubur itu. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Fatir ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, walau sami'u, di ayat 14 ini, kalau seandainya mereka mendengar, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab. Ada nggak orang mati bisa menjawab? Nggak ada. Dia kabur semuanya kalau bisa menjawab. Nggak bisa menjawab mereka. Nggak ada. Mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab sama sekali. Apalagi meminta sesuatu nggak bisa menjawab. Mereka susah di kubur itu yang ditanya oleh Allah. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa di kubur itu. Nggak bisa menjawab. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha Pemberi kabar. Ini baru dua contoh ya. Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kaum muslimin yang akidahnya rusak ini. Mereka menyembah, mengagungkan, mengkeramatkan patung, kubur, batu, pohon, dan lainnya. Ini syirik besar. Ada juga perusak akidah yang lain, yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang soleh. Sampai kuburnya disembah, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian juga praktek-praktek sihir masih banyak di Indonesia ini. Dukun-dukun, paranormal. Ini akidah di antara kaum muslimin masih percaya. Dan anehnya lagi, si dukun dipanggil oleh orang kita apa? Kiai. Dukun dibilang kiai. Atau habib atau yang lain. Kalau dukun, ini dia sudah mengerjakan perbuatan yang kufur kepada Allah. Apalagi kalau dia tukang sihir, hukumannya di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya, tukang sihir itu. Mendatangi dukun nggak boleh, hukumnya haram. Orang mendatangi dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Kemudian juga orang percaya juga pada jimat-jimat. Ini keyakinan ini. Dan masih banyak lagi, ya, keyakinan-keyakinan kepada orang-orang yang sudah mati juga masih banyak. Baik itu tawassul maupun tabarruk. Mereka menganggap barokah tentang kuburnya atau yang lainnya.